Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah merupakan karya tulis yang berupa hasil penelitian ataupun hasil riset, bisa juga berupa hasil pemikiran konseptual atau berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang ditulis secara sistematis dan berdasarkan metodologi yang ada. Artikel ilmiah biasanya dipublikasikan atau disebarluaskan, kemudian pembahasannya lebih singkat, padat, dan jelas dibandingkan dengan karya-karya tulis yang lain seperti makalah ataupun karya tulis akademik lainnya. Jumlah halamannya pun juga terbatas. Umumnya karya tulis artikel ilmiah itu berjumlah 10-15 halaman saja. Struktur yang pertama adalah judul artikel. Judul artikel itu biasanya lebih spesifik ataupun lebih mengerucut, tidak melebar pembahasannya. Poin yang dibahas biasanya 1 ataupun 2 permasalahan saja. Ditulis dengan lugas dan jelas. Judul tidak menimbulkan salah penafsiran. Jadi penulisan judul dalam sebuah artikel ilmiah itu biasanya jelas dan lugas. Nah, setelah judul, struktur berikutnya adalah baris kepemilikan. Jadi baris kepemilikan ini berisi identitas penulis. Identitas itu yang pertama ada nama penulis. Nama penulis dalam artikel ilmiah ditulis tanpa mencantumkan gelar akademik ataupun gelar yang lainnya. Penulis dalam sebuah artikel ilmiah bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 5, bahkan bisa 10. Nah, setelah mencantumkan nama, ada afiliasi atau instansi di mana penulis itu berada. Jadi setelah ada nama, ada instansi ataupun afiliasi ketika penulis itu di mana dia kuliah ataupun tempat penulis itu melakukan studi. Nah, setelah afiliasi dicantumkan pula alamat instansi tersebut. Kemudian mencantumkan pula kontak ataupun email biasanya, karena biasanya email ataupun kontak ini berfungsi untuk menghubungi penulis ketika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Itu bagian baris kepemilikan. Jadi dalam baris kepemilikan ini ada beberapa poin, yaitu nama penulis, kemudian afiliasi atau instansi, kemudian alamat instansi, kemudian kontak berupa email ataupun nomor handphone. Nah, struktur berikutnya adalah bagian abstrak. Bagian abstrak ini merupakan intisari ataupun ringkasan dari seluruh isi tulisan tersebut. Jadi dalam sebuah karya tulis yang lain seperti skripsi ataupun tesis itu juga menampilkan bagian abstrak, sama halnya dengan artikel ilmiah. Pembahasannya di dalam abstrak ini singkat, namun menampilkan semua poin-poin di dalam sebuah tulisan tersebut. Nah, di dalam abstrak juga dimunculkan kata kunci. Kata kunci biasanya dituliskan berupa kata ataupun frasa. 3-5 kata ataupun 3-5 frasa. Itu bagian kata kunci. Nah, selanjutnya struktur berikutnya adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam artikel ilmiah ini berbeda dengan bagian pendahuluan pada karya tulis yang lainnya. Pada artikel, pendahuluan ditulis secara naratif, lebih singkat, lebih padat. Isinya berupa latar belakang masalah, kemudian tujuan dari penulisan tersebut, alasan dasar kenapa topik ataupun tulisan tersebut perlu ditulis ataupun perlu diteliti, kemudian biasanya mencantumkan pula penelitian-penelitian yang relevan ataupun kajian-kajian yang relevan dengan apa yang kita tulis. Nah, di dalam pendahuluan ini biasanya juga menampilkan tinjauan teori yang digunakan ketika kita menganalisis ataupun mengkaji suatu topik tertentu. Itu